Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ilaga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-24. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilaga Ligo Series episode yang ke-24. Rombongan pasukan dari Aleluwu kini telah sampai di depan istana Tompotika. Segeralah La Temalureng memasuki istana tersebut. Istana Tompotika sendiri nampak sangat megah. Sayangnya istana tersebut nampak kusam dan tidak terawat. Bahkan lantainya pun sudah agak rapuh dan membuat La Temalureng harus berhati-hati menginjak lantai tersebut. La Temalureng dengan sigap memeriksa satu persatu ruangan di istana tersebut. Namun, nampak tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ketika La Temalureng nampak sudah putus asa menelusuri istana tersebut, dirinya hendak keluar dan melaporkan kekosongan istana kepada La Pangoriseng. Namun, sesaat sebelum itu, akhirnya keluarlah dua orang putri dari kerajaan Tompotika. Bersamanya ikut pula Wete Mamala. La Temalureng hanya terdiam, seolah-olah dirinya menjadi patung. Kecantikan dua orang putri Tompotika itu sukses membuatnya takjub terpesona. Akhirnya Wete Mamala pun memecah kebisuan. Dipersilahkannya La Temalureng untuk duduk di ruangan istana tersebut. La Temalureng juga bergegas memanggil kakaknya, yakni La Pangoriseng. Maka rombongan Aleluwu pun memasuki istana Tompotika. Di antara rombongan tersebut tidak nampak Batara Latu. Ya, dirinya sedang tidak ikut berangkat ke istana Tompotika, melainkan dirinya sedang duduk santai di atas perahu Tanete Manurung. Nampaknya dia menyerahkan tugas ini kepada kedua kakaknya. Dan singkat cerita, La Pangoriseng pun kemudian menjelaskan tentang siapa mereka dan perihal kedatangannya ke istana Tompotika ini. Hati kedua putri Tompotika itu bergetar hebat ketika mengetahui bahwa mereka memang adalah pasukan dari kerajaan Aleluwu. Wete Mamala pun kemudian ikut pula menjelaskan tentang siapa dirinya dan tentang kedua orang putri Tompotika yang diasuhnya tersebut. La Pangoriseng kemudian menyampaikan tujuannya bahwa dirinya dan rombongan kerajaan Aleluwu hendak menginap di istana Tompotika ini selama beberapa hari ke depan. Mendengar hal itu, Wete Mamala agak sedikit ragu mengingat kondisi istana Tompotika sudah sangat tidak nyaman untuk ditinggali tamu sekelas Aleluwu. Namun La Pangoriseng juga menawarkan bahwa dirinya dan para pasukannya akan terlebih dahulu merenovasi istana tersebut agar kondisinya kembali baik seperti sedia kala. Dengan demikian, maka istana tersebut pun akan kembali layak untuk dihuni Batara Latu dan para pasukannya. Meskipun agak sedikit ragu, namun akhirnya Wete Mamala beserta dua orang putri Tompotika itu setuju dengan usul La Pangoriseng ini. Orang terhormat harus menerima dan memperlakukan tamunya dengan terhormat pula. Demikian ucap Wedatu Sengeng menutup pembicaraan mereka. La Pangoriseng dan La Temalureng kemudian kembali ke perahu Tanete Manurung. Di perahu tersebut sudah menunggu Batara Latu yang nampaknya agak penasaran dengan hasil pertemuan mereka itu. Dengan singkat, padat dan jelas La Pangoriseng menjelaskan semua hasil percakapan tersebut, termasuk janji Aleluwu untuk memperbaiki istana Tompotika. Batara Latu hanya mengangguk-angguk tanda setuju. Seluruh pikirannya kini telah teralihkan kepada dua orang putri Tompotika. Jelas dia ingin segera menemui mereka. Namun tak etis rasanya apabila langsung pergi begitu saja. Maka Batara Latu pun mengusulkan kalau dirinya akan menyamar. Dia akan berpura-pura menjadi tentara Aleluwu yang ikut merenovasi istana tersebut. Tentu saja karena Batara Latu sudah sangat tak sabar mau melihat kecantikan para putri Tompotika tersebut. Kedua kakaknya itu tampaknya setuju-setuju saja, asalkan keduanya juga ikut menyamar bersama dengan adiknya ini.
Batara Latu pun sepakat dan akhirnya dimulailah misi penyamaran dari 3 orang kakak beradik ini. Mereka melepas pakaian kebesarannya dan memakai pakaian seperti pasukan Aleluwu lainnya. Selepas itu mereka bertiga pun langsung menuju ke istana Tompotika. Sesampainya di sana, ketiganya mulai menyapu dan mengangkat barang-barang. Ketiganya memakai penutup kepala dan wajah untuk memaksimalkan penyamaran mereka. Batara Latu nampak memandang ke seluruh penjuru istana Tompotika. Dia menelusuri setiap sudut ruangan sambil mencari-cari para putri Tompotika tersebut. Sedangkan Late Malurang dan La Pangorisang dengan setia mengikuti si adiknya ini sambil terus mengawasi kalau saja ada pasukan Singking Wero yang menyamar. Walaupun sejatinya mereka lah yang sedang menyamar. Ketika hendak mengangkat sebuah guci, Batara Latu akhirnya berhasil melihat kedua putri Tompotika tersebut. Batara Latu pun langsung terperanjat kaget menyaksikan kecantikan sang kakak We Adiluwu. Kecantikannya membuat Batara Latu terdiam, seolah-olah menjadi patung. Dan belum juga sempat berkedip, kini Batara Latu kembali melihat putri kedua dari Tompotika, yakni We Datu Sengeng. Melihat putri kedua ini, Batara Latu langsung terperangah. Kecantikannya sangat di luar nalar. Bahkan Batara Latu kini merasa sangat lemas ketika melihatnya. Meski hanya melihat keduanya sekilas, namun Batara Latu jadi yakin bahwa perjalanannya selama ini tidaklah sia-sia. Pilihan ayah dan ibunya dan juga sang patutowe tidaklah salah. Batara Latu kini merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, utamanya kepada We Datu Sengeng. Tak ayal hal ini membuat Batara Latu bergegas mengakhiri penyamarannya. Dia pun langsung berlari menuju ke perahu Tanete Manurung. Nampaknya dia malu-malu sekaligus panik, entah karena apa. La Pangorisang sempat mencari tahu di mana Batara Latu. Namun Late Malurang baru saja menjelaskan bahwa Batara Latu sudah lari pulang kembali ke perahu Tanete Manurung. Alhasil keduanya pun segera menemui Batara Latu. Di perahu sendiri, nampak Batara Latu yang sedang berbaring di kamarnya sambil menyelimuti dirinya dengan selimut yang sangat tebal. Ya, Batara Latu seketika dilanda demam. Nampaknya daya tahan tubuhnya menurun drastis usai syok melihat kecantikan putri Tompotika ini. La Pangorisang pun akhirnya paham betul dengan tingkah adiknya ini. Batara Latu jelas akan terus seperti ini dan tidak akan pernah sembuh apabila mereka tidak menyegerakan maksud utama mereka ke Tompotika. Maka La Pangorisang dan Late Malurang segera kembali berganti kostum. Kali ini mereka memakai baju kebesarannya kembali. Tenanglah wahai adikku, kami akan segera melamarkanmu dengan putri kedua dari Tompotika itu, tandas La Pangorisang yang diikuti dengan anggukan dari Late Malurang. Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Ligo Series episode yang ke-24. Kita masih akan lanjut ke episode berikutnya mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jadi stay tune terus di channel ini. Dan jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, dan sebagai penutup, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.